Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Ahmad Haryanto. Saya Fernando Neto Saputra. Saya Rizio Miraj. Saya Sarah Anggraini. Dan saya Penita Yuliana. Di video ini kami akan membahas tentang kepengarangan sebuah novel. Novel yang sudah kami baca dan akan kami bahas di video ini adalah sebuah novel berjudul Hujan. Penulisnya semua sudah pasti kenal, yaitu Darwish yang lebih dikenal dengan nama penanya Terelie. Novel terbitan Gramedia Pustaka Utama ini termasuk novel terbaik Terelie yang berhasil menduduki bestseller di Indonesia. Novel ini sudah dikenal jutaan orang dan ribuan kopi dari buku ini sudah disebarkan ke berbagai kota. Sebelum kita membahas tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari novel ini, kami akan menceritakan lebih dulu sinopsis dari novel Hujan ini secara singkat dengan versi kami sendiri. Novel Hujan ini mengisahkan perjuangan hidup juga percintaan dari seorang wanita bernama Lail. Ketika usianya menginjak 13 tahun, Lail harus menjadi seorang yatim piatu. Di hari pertama ia sekolah, ada gempa dahsyat dan gunung meletus yang menewaskan orang tuanya. Dan ia berhasil ditolong oleh lelaki berumur 15 tahun bernama Esok. Selama 1 tahun mereka tinggal di pengungsian. Mereka seperti adik kakak yang tak terpisahkan. Lail dan Esok harus berpisah karena Esok memiliki orang tua asuh dan Lail tinggal di panti. Meski terpisah, mereka selalu menyempatkan diri untuk terus bertemu, dan ketika beranjak dewasa, mereka harus berpisah kembali dan makin jarang ketemu karena kesibukan masing-masing. Singkat cerita, Esok yang telah sukses dan menjadi seorang ilmuwan hebat di masa itu, dan ia bergabung di sebuah proyek besar bahwa akan ada pesawat yang akan mengangkut para manusia untuk pergi ke luar angkasa, karena kondisi di bumi pada zaman itu sudah terancam. Esok sebagai ilmuwan yang turut berpartisipasi dalam pembuatan pesawat itu mendapatkan 2 tiket. 1 tiket didapatkan terpilih dari hasil acak dan 1 lagi hadiah karena dia adalah ilmuwan yang turut membantu. Wali kota alias ayah angkat Esok meminta kepada Lail untuk tiket itu diberikan ke anaknya Claudia karena dia tahu Esok pasti akan membawa Lail ke pesawat itu. Dan kemudian terjadilah kesalahpahaman di antara mereka. Hal tersebutlah membuat Lail sedih dan memutuskan masuk melakukan terapi modifikasi ingatan. Ia ingin menghilangkan beban pikirannya dan menghapus ingatannya tentang Esok. Dan ternyata Esok sedang melakukan pemindahan data sehingga tidak bisa memberikan kabar kepada Lail terkait tiket itu. Esok segera menghentikan Lail yang sedang menjalankan operasi modifikasi ingatan dan menjelaskan semua kesalahpahaman itu. Esok terlambat menghentikannya, operasi sudah dimulai dilakukan. Namun di akhir cerita ternyata ingatan Lail tentang Esok tidak menghilang. Dia memutuskan untuk mengikhlaskan semua kenangan sehingga kenangan buruk itu berubah dan tidak terdeteksi oleh mesin modifikasi ingatan. Begitulah kira-kira kisah singkat secara keseluruhan dari novel Hujan. Sekarang kita akan membahas unsur intrinsik novel Hujan. Yang pertama yaitu tema. Di dalam novel ini terdapat berbagai tema yaitu tentang persahabatan, cinta, dan perpisahan. Namun yang pasti tema utamanya adalah tentang merelakan, menerima, dan ikhlas dengan segala kenangan buruk di masa lalu. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tidak terlalu banyak tokoh di dalam novel ini sehingga tidak membuat pembaca kebingungan. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya ada Lail sebagai tokoh utama, seorang gadis pemberani, memiliki jiwa sosial tinggi, pintar, dan berbakat. Kemudian ada Esok atau Soke Bahtera yang juga tokoh utama. Ia adalah seorang ilmuwan muda terkemuka dan cerdas. Selanjutnya ada Mariam, sahabat akrab Lail, sekamar di panti sosial. Sifatnya humoris dan memiliki jiwa sosial tinggi. Selanjutnya ada Claudia, anak dari wali kota. Claudia ini memiliki sikap yang ramah, dia gadis yang cantik dan mudah bergaul dengan semua orang meskipun ia dari kalangan kelas atas. Ada Ibu Suri, sosok kepala panti asuhan yang tegas namun sebenarnya ia sangat peduli. Wali kota, seorang yang pekerja keras, giat, dan peduli dengan sesama. Istri wali kota dengan karakter yang sangat ramah dan akrab. Kemudian ada Ibu Esok, orang tua yang mandiri, sabar, dan pantang menyerah menjalani berbagai rintangan hidupnya yang sulit dijalani. Kemudian ada Elijah, sangat profesional menjalani bidang pekerjaannya sebagai pemandu terapi
modifikasi ingatan. Namun meskipun begitu, ia juga memiliki rasa penasaran dan rasa emosional yang tidak bisa terbendungi saat melakukan terapi kepada Lyle. Dan tokoh-tokoh pelengkap lainnya yaitu ayah Lyle, ibu Lyle, marinir, pembawa acara televisi, petugas relawan, sopir bus, dan lain sebagainya. Kemudian alur. Novel ini menggunakan alur gabungan yaitu antara alur maju dan alur mundur. Di mana ketika awal cerita sedang berada di tahun 2050, kemudian tokoh Lyle menceritakan masa lalunya mulai dari tahun 2042, lalu jalan cerita kembali lagi ke masa depan dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada latar. Untuk latar seperti biasa ada 3 latar. Yang pertama latar waktu. Latar waktu yang digunakan dalam novel ini yaitu berada pada rentang tahun 2042 sampai 2050. Yang kedua latar tempat. Latar tempat seperti kota atau negara tidak disebutkan secara pasti dalam novel ini. Jika dilihat dari lokasi tempat-tempat yang sering disebut dalam novel ini, latar tempatnya seperti berada di kota New York, Amerika. Namun, negara tempat seluruh kisah para tokoh itu berlangsung berada di negara tropis. Sedangkan kota New York yang ada di Amerika bukanlah wilayah rentang tropis. Nah, yang terakhir latar suasana. Ada banyak latar suasana yang digunakan dalam novel Terelie yang satu ini. Di antaranya ada suasana mengejutkan, panik, tragis, senang, sedih, maupun bahagia. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini yaitu sudut pandang orang ketiga. Ketika menceritakannya, Terelie menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu dia, ia, dan nama orang. Selanjutnya, yang keenam, gaya bahasa atau majas. Sebenarnya ada banyak majas-majas yang digunakan, tapi hanya akan kami bahas beberapa. Yang pertama, ada majas perbandingan menggunakan gaya bahasa perumpamaan. Terdapat pada kutipan halaman 16, umat manusia sejatinya sama seperti virus, mereka berkembang biak cepat, menyedot sumber daya hingga habis, kemudian tidak ada yang tersisa. Selanjutnya menggunakan gaya bahasa metafora. Terdapat pada kutipan halaman 45, stadion ramai oleh lautan manusia saat mereka tiba. Kemudian ada juga gaya bahasa personifikasi, terdapat pada kutipan halaman 26, 40 detik yang terasa lama sekali, atap lorong akhirnya berhenti mengejar penumpang, lantai lorong kereta kembali solid, tidak bergoyang. Selanjutnya lagi ada gaya bahasa alegori, terdapat pada kutipan halaman 167. Dibandingkan penampilan Claudia, mereka akan terlihat akan seperti seorang putri dan 2 kurcaci. Lalu ada majas pertentangan, menggunakan gaya bahasa hiperbola, terdapat pada kutipan halaman 86. Minggu-minggu ini udara terasa menusuk tulang, menyentuh 8 derajat Celcius. Lalu yang terakhir ada amanat atau pesan moral. Terdapat berbagai kisah yang dapat kita ambil hikmahnya, dengan kata lain pesan moralnya. Kisah persahabatan yaitu diceritakan melalui persahabatan Lyle dan Maria memberi pesan tentang suatu persahabatan. Persahabatan adalah saling membantu dan menguatkan baik suka maupun duka. Seperti yang terdapat dalam novel, ada banyak hal yang bisa saling dipahami oleh 2 orang sahabat sejati tanpa harus berbicara apapun. Kisah cinta digambarkan dengan mencintai dalam diam. Lyle dan Aesop saling mencintai tapi tidak saling tahu karena usia yang masih terlalu muda. Saat prasangka mulai terjadi, menebak perasaan satu sama lain, bahkan munculnya kecemburuan. Seperti yang tercantum dalam novel, karena kenangannya sama seperti hujan. Ketika ia datang, kita tidak bisa menghentikannya. Bagaimana kita akan menghentikan tetes air yang turun dari langit? Hanya bisa ditunggu hingga selesai dengan sendirinya. Kemudian juga kita harus selalu menerima dan mensyukuri apapun yang terjadi pada hidup kita. Sesungguhnya bukan melupakan segalanya yang menjadi jalan keluar, tapi bagaimana cara agar kita bisa menerima segalanya yang telah terjadi. Selanjutnya kita membahas unsur ekstrinsik novel Hujan. Yang pertama, latar belakang kehidupan pengarang. Darwis lahir 21 Mei 1979 yang lebih dikenal dengan nama pena Terelie, adalah penulis dan akuntan berkebangsaan Indonesia. Memulai debut kepenulisan pada tahun 2005 melalui novel Hafalan Sholat Delisa. Ia telah menerbitkan lebih dari 50 buku dalam sepanjang karir menulisnya. Ia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara dari pasangan Pasai dan Nursam. Kedua orang tuanya berprofesi sebagai petani.
Terelie pernah memberikan keterangan kepada Syahrudin dari Republika Penerbit terkait keengganan menjadi sosok terkenal serta mengumbar kehidupan pribadinya di media sosial. Terelie lebih ingin dikenal melalui karya-karyanya. Terelie tidak ingin banyak orang tahu siapa sosok aslinya. Setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Terelie bekerja sebagai seorang akuntan di sebuah perusahaan. Terelie memiliki keterampilan dalam menulis novel berkat hobinya dalam menulis. Ia mulai debut kepenulisan pada tahun 2005 melalui novel Hafalan Salat Delisa. Beberapa karyanya yang pernah diadaptasi ke layar lebar yaitu Hafalan Salat Delisa, Bidadari-Bidadari Surga, Semoga Bunda Disayang Allah, dan Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Terelie memutuskan untuk berhenti menerbitkan bukunya dalam bentuk fisik sejak 1 Juli hingga 31 Desember 2017. Lantaran tingginya pajak buku dan royalti bagi penulis, ia mengaku kecewa dengan sistem perpajakan di Indonesia yang dianggapnya tidak berpihak kepada penulis, bahkan terkesan merugikan penulis. Namun, setelah hampir 7 bulan vakum menerbitkan buku, terhitung per 31 Januari 2018, Terelie kembali menerbitkan buku. Melihat latar belakang pendidikan dan karakteristiknya, banyak orang yang sudah salah mengira tentang Terelie. Terelie bukanlah orang yang sama dengan apa yang ditampilkan dalam bukunya. Hal ini tentu saja berkat kecakapannya dalam menulis karya sastra prosa. Banyak orang juga bertanya-tanya dari mana Terelie bisa menghasilkan puluhan novel dengan cerita yang menggugah perasaan para pembacanya. Hal ini tentu sangat mengejutkan. Usut punya usut, Terelie ternyata cakap dalam menulis novel dan dalam jumlah banyak berkat hobinya menulis. Meskipun seorang akuntan, Terelie merupakan seorang yang sangat hobi menulis. Dalam dunia kepenulisan, Terelie sebenarnya merupakan nama pena yang digunakan oleh Darwis. Darwis sendiri mendapatkan nama pena Terelie dari sebuah lagu India yang dinyanyikan oleh duet penyanyi terkenal India yakni Lata Mangeshkar dan Rup Kumar Ratu. Darwis mengetahui lagu tersebut bersamaan pada saat menyaksikan film Firzara dan kebetulan bintang utama di dalamnya adalah Shah Rukh Khan. Selanjutnya yang kedua, dari unsur intrinsik nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam novel Hujan. Ada banyak nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam novel ini, diantaranya ada nilai sosial, saling tolong-menolong. Nilai ini ditunjukkan oleh tokoh Lail dan Maryam yang mengabdikan diri menjadi relawan di usia yang masih di bawah umur. Lail dan Maryam dikirim ke berbagai wilayah untuk melakukan tugasnya dan mereka melakukan berbagai macam aksi heroiknya. Kemudian ada nilai kejujuran yang ditunjukkan oleh Aesop. Ia tidak pernah mengada-ngada atau berbohong bahwa kondisinya sedang sibuk dengan berbagai macam proyek. Nilai tanggung jawab yang ditunjukkan oleh wali kota sebagai wali kota, ia tidak pernah mengabaikan tugas-tugasnya. Ia selalu mengesampingkan urusan pribadinya untuk urusan pekerjaan. Itu adalah segelintir dari nilai-nilai yang terkandung di dalam novel ini. Sebenarnya masih ada banyak dan mendetail yang tidak mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Lanjutlah. Baik, sekian presentasi kami tentang kepengarangan novel Hujan Terelie. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.